Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan sebagai perkumpulan yang mendatangkan keberkahan serta kesempurnaan hidup pada diri kita. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk taat ibadah kepada Allah, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Pertemuan kita di kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit mengkaji Sahih Al-Bukhari, tepatnya pada hadis yang ke 1210. Sekali lagi hadis yang ke 1210 yang berbicara mengenai larangan menjerit karena merasa sedih disebabkan ditinggal mati orang yang disayang. An Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi dan memberkahinya, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, al-mayyitu yu'adzibu fi qabrihi bima niha alaihi. Kita lihat al-mayyitu, mayit itu atau bahasa yang sering kita gunakan adalah orang yang meninggal. Itu yu'adzibu fi qabrihi, dia akan diadab di dalam kuburnya oleh malaikat yang bertugas memberikan adab, bima niha alaihi, disebabkan karena ratapan tangisan yang berlebihan, sedih yang berlebihan dari famili keluarganya yang dia tinggalkan. Artinya ada sebagian besar keluarga yang ditinggalkan orang yang mereka sayang, mereka menangis sampai menjerit-jerit, ya. Suara mereka bahkan ditinggikan, ya, sampai tidak bisa mengontrol dirinya. Ini adalah merupakan sebab dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mayyitu yu'adzibu fi qabrihi. Mayit itu atau orang yang meninggal itu akan diadab oleh malaikat yang bertugas mengadabnya di alam kubur tersebut. Ya, jadi hadis ini jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam Islam itu mengajarkan ketika seseorang kehilangan sanak saudaranya atau orang yang dia sayang meninggal dunia, kemudian dia menangis, dia bersedih, itu hal yang lumrah, hal yang biasa, diperbolehkan. Siapa sih yang mengalami sesuatu yang seperti demikian kemudian dia nggak sedih-sedih? Ya, pasti kita mengalami sedih. Cuma kesedihan kita itu, asbab orang yang kita sayangi meninggal, itu jangan sampai menyebabkan orang yang kita sayang itu mendapat adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya. Disebabkan karena tangisan kita yang meratap, tangisan kita yang menjerit-jerit, ya, bahkan dengan suara yang sangat tinggi, ya. Dengan kondisi demikian mengakibatkan kesedihan yang berpanjangan. Padahal Nabi tidak mengajarkan yang demikian kepada diri kita. Sebaiknya jadikan musibah yang menimpa diri kita terkait dengan kematian saudara-saudara kita atau orang yang kita cintai yang terdekat pada diri kita itu sebagai pendorong untuk kita agar selalu senantiasa kita mendoakan orang tersebut sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai nasihat juga buat diri kita bahwa bergantung itu
harus terfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau bergantung kepada manusia, maka kondisi demikian terjadi, kita akan semakin susah dalam menjalani kehidupan kita, karena pikiran kita telah terkuras, telah terbawa ya dengan kondisi kematian saudara-saudara kita. Inilah yang harus kita pahami secara bersama, bahwa kesedihan, menangis yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mengalami kematian saudara kita, orang yang kita sayang, itu boleh, tetapi jangan sampai ya meratap, kemudian suara ditinggikan, menjerit-jerit, ya bahkan dia merasa tidak ada artinya dia hidup di alam permukaan bumi ini karena orang yang dia sayang telah meninggal. Ini nanti jatuhnya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipercaya bahwa setiap dari kita sudah Allah atur kondisi dan kodrat kehidupan kita masing-masing. Jadi kita kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita meminta pertolongan. Sehingga kondisi demikian tidak membuat kita lemah iman, tetapi justru kita kembali kuat untuk mendoakan sang mayit tersebut agar mendapatkan kebahagiaan di kehidupan barunya di alam kuburnya. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.